Shalom, selamat pagi. Nah, saudara yang terkasih yang tergabung dalam grup Facebook Prayer Ministry, ya, bersama dengan saya, Pendeta Roni Sandi, di mana saudara, saya yang menginisiasi daripada grup Facebook Prayer Ministry. Tujuan daripada dibentuknya laman Facebook ini adalah kerinduan hati saya untuk melayani. Saya ingin memberitakan firman Tuhan, dan saya mau juga berdoa bagi negara kita Indonesia, bagi seluruh daripada bangsa Indonesia, dan juga bagi saudara seiman. Nah, saudaraku yang terkasih, ya, puji Tuhan, Facebook ini sudah cukup lama. Mungkin saudara sering melihat postingannya, dan saya ingin kita yang menontonnya bisa berinteraksi, bisa saling sapa, bisa saling mendoakan, mungkin bisa berbagi firman juga, apa saja hal-hal rohani yang bisa kita sampaikan di grup kita ini. Supaya apa? Supaya kita bisa semakin akrab, semakin dekat, dan juga iman kita semakin diteguhkan antara satu dengan yang lain. Saya percaya Tuhan bisa memakai saudara, Tuhan bisa memakai saya, dan Tuhan bisa memakai alat ini yang kita pakai sekarang ini, media ini, untuk memberitakan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tujuan kita adalah untuk melayani Tuhan. Haleluya. Nah, puji Tuhan saudara, ya, saya mempunyai seorang istri dengan 4 orang anak. Puji Tuhan, kami melayani di satu gereja yang berada di Pematang Siantar, saudara yang terkasih. Nah, apabila saudara berkunjung di kota Pematang Siantar, yaitu tepatnya di Sumatera Utara, saudara bisa kontak ke nomor saya itu yang ada tertera di profil daripada laman Facebook ini. Dan saudara bisa juga mengirimkan teks WhatsApp, pesan daripada WhatsApp, apabila saudara ingin bersaksi atau saudara ingin dibantu doa, apa saja saudara. Saya juga bisa mengkonseling saudara, mungkin saya bisa membantu saudara dalam hal kerohanian yang lainnya. Nah, saya percaya Tuhan mempunyai rencana atas kita semua. Tidak ada sesuatu yang kebetulan, dan tidak ada satu ia pun yang terluput daripada rencana Allah. Nah, saudaraku yang terkasih, puji Tuhan. Hari ini saya ingin mengulas kembali sebagaimana renungan harian kita, yaitu apa yang harus kita lakukan dalam masa penantian. Nah, saudaraku yang terkasih, bagi sebagian orang, ada yang sedang menantikan pekerjaan itu bisa diterimanya. Dan ada juga sebagian orang yang menantikan pasangan hidup untuk dimilikinya. Dan ada juga mungkin saja dari para politician kita, orang-orang yang berada di pemerintahan kita, menginginkan adanya perubahan untuk negeri kita, dalam pemerintahan kita, dalam bangsa kita, dalam negara kita. Nah, saudara yang terkasih, itu semua baik. Itu semua dalam kehendaknya Allah. Asalkan kita tetap percaya kepada Allah dan tetap taat pada firman-Nya, maka percayalah Tuhan akan turut bekerja. Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saudara. Tuhan akan bekerja dalam doa-doa saudara. Dan Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu yang mungkin saja tidak bisa kita pikirkan, karena Allah itu supranatural. Dia itu di luar daripada imajinasi kepala kita. Karena kita ini ciptaan, kita nggak bisa memuat semua daripada rancangan Allah yang harus terjadi. Nah, saudaraku yang terkasih,
dalam hari-hari saudara menantikan daripada janji Tuhan, itu terwujud dalam kehidupan saudara. Maka saya mau menguatkan saudara untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan untuk terus beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan untuk terus berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, mungkin saja bertolak belakang. Saudara menginginkan A, tetapi yang datang malah B. Ya, saudara menginginkan B, tetapi yang datang malah D. Berbeda. Masa-masa yang seperti itu adalah masa di mana yang paling cocok untuk saudara kerjakan adalah memperkuat iman saudara. Berdoa semakin kencang kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Amin. Nah, semakin saudara dalam masuk terus ke dalam rencana Allah, maka saudara akan melihat kemuliaannya. Amin. Nah, mungkin bisa saja ada orang yang mengatakan ini adalah masa-masa ujian. Mungkin juga ada yang mengatakannya ini adalah masa-masa penantian. Mungkin ada juga yang menggambarkan masa-masa sekarang ini adalah masa-masa di mana Tuhan itu panjang sabar. Apapun itu saudara, artinya kita semua ada dalam masa yang sama. Amin. Kita menantikan Tuhan bekerja, kita menantikan Allah itu berperkara bagi umatnya, dan kita menantikan bagaimana kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan, perubahan yang terjadi secara signifikan dalam bangsa negara kita, dalam bergereja kita, dalam seluruh rakyat Indonesia, dalam pemerintahan kita, aparatur negara kita, bahkan kehidupan kerohanian kita. Kita ingin peningkatan, kemajuan, perubahan. Amin. Dan saya percaya Tuhan akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Haleluya, katakan amin. Nah, puji Tuhan saudara yang terkasih, untuk itu kita harus terus berharap kepada Tuhan. Kita harus terus percaya kepada Tuhan Yesus, apapun yang terjadi. Amin. Apapun yang terjadi. Percayalah, Tuhan Yesus itu lebih berdaulat daripada apapun. Tuhan Yesus itu berkuasa untuk membalikkan segala keadaan yang mungkin dirancang oleh iblis untuk engkau jauh daripadanya, untuk engkau jatuh daripada kasih karunia Tuhan, untuk engkau itu menolak keselamatan. Tuhan bisa balikkan itu semua. Karena tidak ada satupun di luar kendali Yesus. Percaya saudara. Firman Tuhan kan katakan, tidak ada yang lebih besar daripada Allah yang mampu merebut orang-orang percaya dari tangan Dia. Nggak ada saudara. Makanya hidup saudara itu tenang. Hidup saudara itu damai. Makanya hidup saudara itu menikmati kasih, karunia, dan kemuliaan Allah. Amin. Tapi harus ingat, kerinduan kita tadi itu harus terus ada dalam hati kita. Sehingga kita ketika Tuhan melihat apakah masih ada iman di bumi ini, maka Dia mendapati hati saudara itu melekat kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara yang terkasih, ya, kalau kita buka dari ayat firman Tuhan, renungan kita pada hari ini, yaitu diambil dalam Mazmur pasal yang ke-21, ayat yang ketiga. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Nah saudara, ini berbicara tentang temanya adalah nyanyian syukur karena raja menang perang.
Nah, saudara terkasih, apa yang menjadi keinginan hati raja telah dikaruniakan Allah, kata. Dan permintaan bibir raja itu enggak ditolak. Nah, Raja Daud itu mempunyai kerinduan, keinginan ya, yang sama dengan Allah. Ternyata firman Tuhan katakan, keinginan itu pun sudah Tuhan taruh dalam hatinya. Wow, luar biasa. Sudah Tuhan kasih dalam hidupnya. Supaya dikerjakan dia. Amin. Apa yang pertama kali Daud lakukan sebelum dia naik jadi menjadi raja? Dia menyatakan kebesaran Allah pada Goliat. Goliat itu tubuhnya besar, tinggi. Dia mengolok-olok Tuhan. Dia mengolok-olok Allah. Dia menjelek-jelekkan bangsa Israel. Apa yang dilakukan Daud? Hei, aku datang dengan kekuatan Allah. Siapa kamu yang mengolok-olok Tuhan Allah bangsa Israel? Daud berkata demikian. Sehingga kita lihat dari sepanjang hidup dalam peperangan demi peperangan yang dia lalui, Raja Daud selalu menang. Menang, menang, menang. Keinginan hatinya itu sudah ditaruhkan Allah ke dalam diri Daud. Nah, sekarang saya ingin menegaskan kembali. Saya ingin meneguhkan kembali panggilan saudara. Itu Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara. Dan itu akan terus saudara kerjakan. Dengan bantuan Allah tentunya. Karunia yang saudara sekarang lihat bekerja dalam hidup saudara. Itu akan terus saudara lakukan. Oleh karena itu sudah diberikan Allah kepada saudara. Gak ada yang bisa ngambil. Gak ada yang bisa curi. Karena itu pemberian. Dikaruniakan Allah. Saudara mempunyai keluarga yang indah saat ini. Punya pasangan hidup, suami atau istri, anak-anak. Itu Tuhan karuniakan kepada saudara untuk dimiliki. Nggak ada yang bisa mengambilnya. Kekuatan jahat apapun yang mau mencoba masuk dalam kehidupan keluarga saudara untuk mengacak-acak, merusak. Saya mau katakan, iblis tidak akan pernah bisa menang daripada rancangan Allah. Mungkin sekarang dalam masa-masa penantian, saudara kebingungan, kesusahan, kesulitan. Tapi ingat, semua itu ada batasnya. Setiap keadaan yang ada di dunia ini punya batas. Dan ketika batas itu selesai, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Katakan amin. Amin. Saya mau berdoa. Ora baka syakatala barikiti misyetele berianda kanamanda. Rika maka sutu mukurubun diandala baraka syatana manda karedia karaboshi teriataka. Tuhan kiranya Tuhan kau menyingkapkan rancanganmu, panggilanmu untuk setiap orang yang menyaksikan daripada tayangan ini. Tuhan taruhkan dalam hati mereka kerinduan untuk mereka kerjakan. Tuhan tolong mereka. Tuhan sertai, lindungi mereka, berkati kehidupan mereka. Berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, ya,
segala sesuatu yang saudara rindukan itu harus berpusat kepada Allah. Supaya apa? Supaya segala yang saudara rancangkan itu berhasil. Jangan pakai kekuatanmu, jangan pakai hanya pikiranmu semata, jangan pakai apa yang bisa kau pandang saja, jangan kau pakai hanya apa yang bisa kau dengar saja, tetapi pakailah hatimu. Supaya apa? Supaya kau bisa melihat dan kau bisa menerobos setiap rintangan, setiap gangguan, setiap hambatan yang ada di depanmu. Di dalam nama Yesus, semua rintangan, semua hambatan, semua gangguan itu lepas saat ini juga di dalam nama Yesus Kristus. Dan nama berkatakan, rancangan Tuhanlah yang terjadi atas hidup umatnya. Amin. Ora bakashiki mindele kerebiana karabashatana makarama. Uri mandolu burete beshete ni kiriana karama. Dalam nama Yesus. Haleluya. Nah, saudaraku yang terkasih, ingatlah, Tuhan mengaruniakan kerinduan dalam hati saudara. Saudara akan melakukan hal itu. Oleh karena Tuhan yang sudah taruh kerinduan itu, maka Dia juga yang akan mengabulkan permintaanmu. Engkau akan dilepaskan daripada masa-masa penantianmu sekarang. Biar kira masa penantianmu itu berakhir. Biar masa-masa kesulitan itu lalu. Biar masa-masa sengsaramu itu dihapuskan. Biar masa-masa hambatan ini, stagnasi ini, itu Tuhan lancarkan dalam nama Yesus. Amin. Ingatlah Yusuf. Kejadian pasal 50 ayat 20. Pada saat dia sudah selesai melalui segala masalahnya, dia berani berkata, memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhanku mereka-rekakan yang baik. Dan saat ini, Yusuf berkata, aku bisa melihat bahwa rancangan Tuhan itu adalah untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar. Amin. Yusuf, dia punya kesabaran. Yusuf punya karakter yang mampu mengendalikan emosinya. Dia tidak responsif secara destruktif, tetapi dia mendahulukan apa yang ada di hatinya yang sudah ditaruhkan Allah. Dengan bersabar, dia melihat Tuhan mulai meluruskan jalannya. Sehingga pada akhir masa hidupnya, dia menjadi seorang pemimpin yang mempunyai jabatan yang tinggi setelah Firaun. Siapa Yusuf? Dia bukan orang Mesir, dia bukan keluarga Firaun, dan dia tidak ada ceritanya pernah mengikuti proses daripada militer. Gak ada itu, gak ada proses militer. Dia gak mampu berperang. Tapi Tuhan menjamin keamanannya. Amin. Bukankah itu hal yang luar biasa? Kita lihat kisah Yusuf. Walaupun dia dijual oleh saudaranya, walaupun dia ditipu oleh pelayan raja pada saat itu, bahkan dia itu dilupakan oleh pelayan raja itu. Tetapi Tuhan itu mempunyai kedaulatan. Terus membawa Yusuf masuk ke dalam rencananya. Amin. Ini yang harus kita kerjakan. Ini yang harus kita pegang. Prinsip-prinsip seperti itu harus kita kuat berdiri. Amin. Dan saya percaya engkau akan teguh, engkau akan kuat, dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi
saudaraku yang terkasih, engkau diciptakan Allah seturut dengan rupa dan gambarnya. Engkau diciptakan Allah mempunyai tujuan yang ilahi. Dan engkau ditaruhkan Allah dalam posisimu sekarang ini. Di Indonesia mungkin, di keluargamu sekarang mungkin. Ya, kau bisa sebutkan negara apa, keluarga apa, jabatan apa saat ini. Itu mempunyai maksud dan tujuan. Asalkan kita mau rela membawa kehidupan kita kepada Allah, maka kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Jangan takut, jangan gentar, dan jangan pernah berputus asa. Sebab Allah yang kita sembah itu mendengar, Dia melihat, dan Dia berfirman. Amin. Ketika Dia berfirman, maka semuanya itu jadi. Haleluya. Sebagaimana Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga dalam kitab Kejadian, maka ketika Dia berfirman harus jadi. Amin. Kalau Tuhan sudah berfirman kepada saudara, panggilanmu adalah sebagai gembala, maka engkau akan menjadi gembala. Panggilanmu sebagai nabi, maka engkau akan menjadi nabi. Panggilanmu sebagai penginjil, maka engkau akan menginjil. Panggilanmu sebagai guru, maka engkau akan mengajar. Panggilanmu sebagai apa? Ya, 5 karunia jawatan. Rasul, maka engkau akan menjadi rasul. Saudara pendengar, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada satupun yang mampu membatasi Dia. Karena Dia di luar daripada hukum dunia. Dia pencipta. Kita manusia ciptaannya, dunia ini adalah ciptaannya. Amin. Hari-hari kekecewaan itu sudah berakhir. Hari-hari engkau itu merasa malu sudah lewat. Hari-hari engkau merasa tidak berdaya itu sudah dijauhkan. Hari-hari di mana engkau bertanya-tanya, maka hari ini adalah jawabannya. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengabulkan permintaanmu dalam nama Yesus. Tuhan bisa pakai segala cara, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyampaikan firman kepada umatnya yang membutuhkan suara Tuhan, membutuhkan kepastian. Amin. Kita semua bisa dipakai Allah. Saya dipakai Allah, saudara bisa dipakai Allah. Dan di atas semuanya itu, kita ini adalah hamba-hamba Allah yang memerlukan pertolongan satu dengan yang lain. Amin. Nah, jika saudara ingin memberkati terus pelayanan ini, supaya bisa terus tayang, supaya terus bisa memberitakan firman Tuhan setiap hari, saudara akan bisa lihat di kolom profil laman Facebook ini. Di sana ada tertulis nomor rekening. Saudara bisa berbagi, saudara bisa memberkati. Ya. Akun Facebook Prayer Ministry, akun YouTube Prayer Ministry, itu ada di profilnya. Kalau saudara ingin memberkati pelayanan ini, berkatilah. Tidak soal jumlah, tetapi kerinduan kita untuk saling memberkati. Amin. Saya percaya saudara akan diberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Nah, saya mau berdoa biar kiranya saudara terus dalam tuntunan Tuhan, dalam bimbingan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, sekarang hamba-Mu mau berdoa untuk semua orang yang menyaksikan tayangan ini. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Biar kiranya terus Engkau menuntun hidup mereka. Engkau yang memimpin hidup mereka. Engkau yang menolong, bahkan Engkau juga yang menyertai, melindungi hidup mereka. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanan yang mereka kerjakan. Apapun yang dikerjakan oleh tangannya, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Shalom.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.